Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali di program 5 Minute to God Present. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau sudah beberapa waktu yang lalu, kita telah membahas apa yang harus kita kerjakan. Dan kita belajar dari tokoh namanya Yesus. Dan pada kesempatan ini, saya berikan poin yang keempat. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam segala aspek hidup kita. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Berkata begini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, kita telah membaca bagaimana Yesus ketika dalam keadaan sibuk, dalam keadaan banyak pelayanan, dalam banyak pasien, orang yang mau disembuhkan, orang yang mau dilayani. Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia meneruskan pelayanan itu? Apakah dia menyembuhkan semua orang itu? Ternyata, saudara, dalam firman Tuhan berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi dalam kesibukan Tuhan Yesus, dalam begitu banyak pasien, ternyata Yesus memberikan waktu yang terbaik kepada Allah untuk dia menjalin hubungan pribadi, untuk dia berdoa kepada Allah. Nah, pertanyaanku hari ini, saudara, ketika Bapak Ibu sibuk dalam kantor, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, apakah Bapak Ibu berkata begini, aduh lagi sibuk, gak sempat berdoa. Aduh lagi sibuk, gak sempat baca Alkitab. Aduh lagi sibuk, gak sempat beribadah. Bapak Ibu, Yesus yang menjadi Tuhan kita, Yesus menjadi juru selamat kita, Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita. Ternyata di celah-celah kesibukannya, banyak pasien, banyak orang yang mau disembuhkan, yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Ternyata Yesus meninggalkan itu semua. Yesus meninggalkan itu dan dia berdoa kepada Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun kesibukanmu hari ini, mari berikan kesempatan, berikan waktu untuk berdoa kepada Allah. Supaya apa? Apa yang kau kerjakan, engkau melihat hasilnya. Apa yang kau kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Apa yang kamu rancangkan di dalam hidup ini, semua datangnya daripada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau pilih yang mana? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan? Ketika kita di celah-celah kesibukan kita mengandalkan Tuhan, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia itu seperti pohon yang di tepi batang air yang ditanam. Akarnya merambat, daunnya lebat, dia berbuah pada waktunya. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang tidak menyerahkan kepada Tuhan, firman Allah berkata, seperti semak bulus yang di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, kalau perjalanan Bapak Ibu ikut Holy Land dari Mesir ke Israel, ke Yordania, maka Bapak Ibu akan melewati namanya padang gurun. Tidak ada pohon, jangankan pohon, rumput pun tidak ada, Bapak Saudara. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu
mengandalkan Tuhan, ketika Bapak Ibu di celah-celah kehidupan, kecapean, kesibukan Bapak Saudara, datang kepada Tuhan, firman Allah akan berpihak kepada Bapak Ibu. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjadikanmu berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.